memanfaatkan kesehatan kita, memanfaatkan kesempatan kita untuk mencari ridha Allah. Yang kecil tadi kalau tidak ada agenda di luar, di ngaji apa ya, diajak ngaji di sini belajar. Ini yang perempuan juga yang kecil-kecil ikut ngaji kok. Dia diajak dalam dijaga biar belajar istiqomah. Alhamdulillah Allah merahmati kita dengan kembali rutinitas kajian malam Jumat. Salawat serta salam semoga Allah terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para penerusnya. Saya ingin malam ini ngajak sampean untuk mengupas tentang ciri-ciri orang yang beruntung, ya. Ciri-ciri orang yang beruntung. Kalau bukan lalu sampean ajak untuk mengkaji satu hadis tentang orang yang mendapatkan naungan Allah, orang yang mendapatkan perlindungan Allah di yaumul hisab, saat tidak ada satupun yang mendapat perlindungan kecuali perlindungannya Allah, saat tidak ada satupun yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah. Nah, di malam ini diajak di depan sini aja biar terawasi. Iya sama di sini semua. Itu dekatnya sama situ, dekatnya sama situ. Randy. Sana. Di depannya Pak Kun. Sini. Depannya Pak Kun. Nah, udah dong ya, belajar. Randy, ini dekatnya. Sini. Maju Randy. Nanti di luar kami malah menarik perhatian orang. Ini Mas Hafir, dekat Mas ini. Terus setelah itu ditutup rapat biar suaranya nggak keluar. Suruh masuk semua dulu. Kalau kemarin kita habis ya, depan sini, Mas Asa, depan sini. Yus, nanti mecahin kaca lagi om. Ini depan kaknya sini. Besok, Pak Mul, pintu dua-duanya di servis yang perempuan juga kurang pas gitu, sehingga kalau nutup agak kasar. Di dua-duanya aja. Bila perlu ganti kaca, ganti semua. Yang penting biar nyaman dan aman. Alhamdulillah. Jadi pribadi kita, ruh kita, jiwa kita itu harus kita arahkan untuk menuju satu titik, ya, titik ini ya, titik sini, loyal depan sini, dekatnya Mas Aan sini, kanan. Satu titik itu luas gitu loh. Jadi kita itu harus punya fokus ya, punya fokus. Ya, kebanyakan orang nggak punya fokus. Jadi pekan lalu setelah kajian Jumat lalu, kemudian Sabtunya saya terbang ke sana,
Ahad pagi kan, Ahad subuhan saya di Masjid Al-Ikhlas sama. Nah, Masjid Al-Ikhlas itu masjid besar yang besar di kota Surabaya. Lokasi masjidnya dia hampir setengah hektar. Loh, ketika setelah selesai ngaji, itu satu di antara curhatnya para pengurus itu adalah Gus agar kita kebanyakan ini jamaahnya itu kebanyakan orang-orang turunan Hadramaut, turunan Arab Yaman. Itu pengen agar masjidnya itu benar-benar tidak hanya berfungsi ritual, tapi kembali kepada fitrah fungsi masjid yang awal, yakni pusat kegiatan Islam, di mana itu ada persoalan yang diselesaikan ekonomi dan sebagainya. Mereka minta diarahkan agar orang, memang dulu di masa Rasulullah ya, orang di masa Rasulullah itu di luar masjid mereka punya masalah, masuk ke dalam masjid, keluar dari masjid itu masalahnya selesai. Jadi mereka itu ketika sebelum masuk masjid punya masalah, begitu masuk masjid keluar itu masalahnya selesai. Kalau itu masalah kebingungan hati, kebingungan apa segala macam, diselesaikan dengan banyak berpikir di dalam sana. Kalau itu masalahnya adalah ekonomi, maka diskusi dan bantuan para jamaah itu juga memberikan jalan keluar. Kalau itu masalah hukum, maka Rasulullah Muhammad SAW adalah hakim yang adil. Sehingga banyak juga orang yang datang ke masjid itu untuk, ya Rasul, kami sedang berkonflik dengan ini, masalahnya ini. Begitu. Gitu. Nah, saya rasa kita pun harus demikian ya. Di SPMA ini kita yang nggak seberapa inilah, ayo memastikan diri bahwa jamaah kita itu menjadi jamaah yang problem solver ya, atau penyelesai persoalan. Jangan terlalu sering dipendam sendiri. Ya, fungsi kita bersaudara di dalam saudara iman itu. Jadi jangan apalagi sampai pikir sendiri kemudian memutuskan sendiri, sementara pertimbangannya belum tentu hak. Supaya apa? Kita saling care itu benar-benar kal jasadil wahid. Sehingga kemarin saya waktu pembukaan cabang SPMA Kediri, dan pada datang itu ada Pak Budi, ada juga Pak Slamet, jamaah Tabanan, ternyata banyak juga yang dari Kediri kemarin juga pada datang. Terus santri SPMA yang sekarang menetap di Kediri ternyata banyak, ada Mas Iko Iwan, bahkan ada sepupu saya, anaknya Pak Abdullah Kalbar Ekalsel itu ternyata juga sekarang bertempat di kota Kediri. Ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah ayo kita punya fokus ya. Apa sih yang mau kita cari? Gitu. Jadi bagaimana agar menjadikan jamaah ini menjadi pionir, menjadi patron, menjadi peneladan untuk sebuah gerakan yang diimpikan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu memimpikan untuk bertemu dengan saudara-saudaranya,
dan saudaranya itu belum datang Mas Hendi pada saat Rasulullah hidup. Saudaranya Nabi itu dinubuahkan datang di akhir zaman. Jadi saudaranya Nabi itu dinubuahkan oleh Nabi nanti. Bahkan pada saat itu sahabat bertanya, bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? Rasulullah enggak, kamu sahabatku. Saudaraku belum datang hari ini. Saudaraku datang nanti di akhir zaman. Mereka adalah sekelompok orang yang saling menyayangi, saling mengasihi, hanya li'illah li kalimatin, karena Allah semata. Gitu. Dan itu harus kita tumbuhkan tanpa basa-basi atau kepentingan duniawi. Mengasihi betul karena semata-mata karena ilahi Rabbi. Gitu loh. Ya, hanya tadi saya dikirimi foto Bumin sedang tergolek lemah itu, udah pengen berangkat saja saya. Makanya tadi saya diskusi kalau ada yang bisa berangkat, tapi ternyata saya tadi ditelepon Pak Min. Saya telepon, gimana Pak Min? Ternyata mutus Agus karena sudah dirawat anaknya yang perawat itu dan sudah dibawa pulang. Alhamdulillah. Nah ini Pak Min, panjang umur Pak. Lagi tak rasanya sama Pak Min. Jadi saya bilang bahwa kita harus meningkatkan kepedulian antar guru jamaah ini loh Pak Min. Hanya ini Bu Min sedang sakit. Nah, kenapa saya penting ini? Karena Bu Min berangkat ke Banyuwangi itu tidak sedang dalam rangka sambang pulang, tapi sedang dalam rangka jihad loh. Bu Min sedang ingin ikut apa? Jihad di Jember ya. Sedang ingin ikut jihad di Jember untuk jadi tukang masak pembangunan masjid. Itu jihad. Ketika sakit pun sakitnya itu merontokkan dosa. Iya. Ya kita tetap berharap Bu Min diberikan Allah sehat, diberikan Allah. Tapi ketika sampean, bukan hanya Bu Min, siapapun yang sampean berangkat untuk berangkat jihad seperti itu, jika di tengah jalan sakit atau bahkan dipanggil Allah misalnya, namanya itu wafat syahid, wafat dalam keadaan jihad fisabilillah. Iya Pak Min, insya Allah Bu Min tadi sakit itu sakit yang insya Allah merontokkan dosa, meningkatkan derajat. Seandainya sampean atau Bu Min atau siapapun tadi itu dipanggil Allah dalam keadaan berangkat hanya untuk jihad, dulur-dulur kemarin yang berangkat juga itu wafat dalam keadaan syahid. Itu. Nah, yang seperti itu yang kita buru ya, sebagai agar kita masuk dalam golongan saudaranya Rasul. Nah, kali ini saya ingin ngajak sampean juga untuk mengkaji ayat-ayat Allah tentang ciri-ciri orang yang beruntung, ciri-ciri orang yang aflah, orang-orang yang qad aflahal mu'min, orang-orang yang benar-benar beruntung dari golongan orang beriman. Ya, kita buka di Quran surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu surat ke-23 di juz 18 ya. Surat Al-Mu'minun, kita akan mempelajari ciri-ciri orang yang beriman ya. Ciri-ciri orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat 1 sudah ketemu? Coba ibu siapa yang mau baca sekarang? Ayat 1 ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak baik.
dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak berdosa. Oke. Jadi yang pertama adalah sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang beriman yang beruntung. Dan di dalam aja, jangan keluar masuk. Boleh. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi kalau begitu orang yang tidak beriman itu tidak beruntung. Nah, gitu cara melihatnya, Mas An, Pak Heru semuanya. Siapa orang yang beriman? Nah, di ayat selanjutnya yang kedua itu. Jadi beriman itu enggak hanya sekedar ngaku saya beriman, enggak. Ada syaratnya. Gitu, Bu Habib. Jadi ada syaratnya. Beriman itu seperti apa? Soalnya ada Pak Min, orang yang ngaku beriman di masa Rasulullah terus dijawab sama Rasulullah, enggak, kamu belum beriman, imanmu belum masuk ke hati. Kamu itu baru pengakuan iman. Itu dalam surat Al-Hujurat ayat 14 itu. Nah sekarang kita lihat apa ciri orang yang beriman sehingga kita bisa disebut sebagai orang yang beriman. Yang ayat kedua itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Siapa orang beriman? Yaitu orang-orang yang ketika sholatnya khusyuk. Sholatnya khusyuk. Ciri sholat khusyuk itu adalah pertama, itu sholat yang tidak mikir lain-lain kecuali dialog dengan Allah. Fokus dialog dengan Allah. Nah coba sekarang kita lihat diri kita. Ketika kita sholat mikir apa? Mikir harga besi. Mikir apa? Duit. Mikir harga beras. Minyak hari ini naik, enggak, lombok minyak hari ini gitu. Nah, enggak hanya sampean, saya aja masih sering gitu. Iya, saking banyaknya urusan gitu. Kadang sampai ya itu tadi tidak bisa fokus ketika 4 rakaat itu 4 rakaatnya semua khusyuk, nah bisa. Kadang malah terganggu gitu. Nah ini yang ayo kita pelajari, bagaimana mencapai tingkat khusyuk. Yang kedua ciri khusyuk adalah sampean itu tahu apa yang sampean bicarakan. Jadi yang sampean bicarakan dengan Allah itu tahu. Makanya Quran menyatakan la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqul. Kamu itu jangan sholat dalam keadaan mabuk atau seperti orang mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu katakan. Jadi kita sebenarnya sholat itu tidak boleh kalau kita tidak tahu apa yang kita omongkan dengan Allah itu. Al-Fatihah pun sebagai rukun sholat, sampean itu harus tahu artinya loh. Ketika sampean ngomong iya karena berdua, iya karena nasta'in, itu artinya apa? Jangan kayak anak kecil, wono sing dikei alasan itu, sing huwek, sing pas kencing ya. Nah, jadi tahu ketika sholat itu fokusnya apa, supaya apa nanti. Jadi apa kita lagi ngomong apa sih sama Allah? Ketika rukuk kita itu sedang ngomong apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanal qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Apa itu artinya? Mas Sisa, pakai sisanya sini ngasih. Sisa. Jadi tahu gitu loh. Nanti kalau nggak tahu ya terus gitu loh. Nah itu ciri kedua khusyuk itu adalah apa? Tahu apa yang kita. Yang ketiga ciri khusyuk itu adalah khaufan wa tama'an. Khaufan wa tama'an. Dalam ketika kita
mengatakan apa yang kita haturkan kepada Allah itu dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Jadi gitu belajarnya Bu Deva. Belajarnya ketika sholat itu benar-benar menghadap kepada Allah yang Maha Esa, Sang Yang Widi Kuasa. Kalau orang bahasa Balinya ya, Tuhan yang Maha Esa. Jadi ketika kita menghadap itu benar-benar apa Pak Gusti? Mantep, penuh harap. Ketika kita minta pertolongan ya benar-benar minta agar kita ditolong. Minta ampunan pun kita minta ampunan. Ketika tobat pun kita benar-benar, ya Allah kalau sampai engkau ampuni terus aku dipanggil Allah, gimana nasibku? Kayak gitu. Ya Allah kalau engkau beri aku hidayah petunjuk atas persoalanku ini, terus saya mengambil keputusan yang salah atas persoalanku ini, gimana saya? Gitu. Jadi kayak sampean mau pinjam uang ke dulur koncong, harapannya untuk dikabulkan itu kan ya, besok anak sampean operasi, malam ini belum punya duit, lalu sampean menghadap ke Pak Imam, tolong pinjemin saya uang, bener saya nggak punya sama sekali. Lalu sampean itu mintanya itu dengan penuh harap, itu namanya khaufan wa tama'an. Ketika kita minta kepada Allah itu harus dengan perasaan seperti itu. Ya, terus yang keempat, kita itu ketika sholat itu benar-benar dengan adab sopan santun. Ya, adab sopan santun. Jadi ciri khusyuk itu kata Nabi antara lain jangan seperti misalnya cara apa orang cowok pakai susu, namanya tumak nina. Ya, jadi sopan santun itu ada adabnya. Allah Akbar. Sampean menghadap gubernur, bupati, presiden atau orang-orang terhormat, sama nak menjaga betul sikapnya ya. Hati-hati, nggak kok serampangan, duduk aja loh, diatur. Ngomong aja loh diatur. Kadang kita batuk aja loh. Nggak berani. Padahal batuk itu menggigilin lagi. Karena di hadapan yang kita hormati takut gitu. Nah kita di hadapan Allah juga gitu. Dari sikap sopan santun kita. Kalau sudah kayak gitu nggak mungkin kita wah udah sholat kok gitu. Ya. Yang kelima adalah tumak nina. Tumak nina itu tenang, runut, tidak tergesa-gesa. Ya. Lah, terus dari 5 ciri itu dulu, bagaimana kita mengecek apakah kita tadi khusyuk atau enggak? Maka ngeceknya adalah dengan tadi inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Minimal dua cara ngecek sholat khusyuk atau enggak itu. Kita sendiri yang bisa ngecek, jangan ngecek orang lain. Kita sendiri. Pertama adalah apakah setelah sholat itu hati kita tenang? Kenapa? Fungsi sholat adalah untuk ketenangan hati. Satu diantaranya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, dengan sholat, dengan muji Allah, hati kita menjadi tenang. Jadi ciri cara melihat kita tadi sholatnya khusyuk nyampe pada Allah tidak adalah hati kita setelah sholat itu tenang enggak? Yang kedua adalah cara melihat apakah tadi sholat kita tenang berhasil atau enggak adalah dengan cara apa? Melihat inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Artinya sholat kita itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat kita bolak-balik ternyata masih pelit, ya berarti belum khusyuk sholat kita. Kalau bolak-balik sholat ternyata kita masih suka menghina orang, berarti belum khusyuk sholat kita. Ya, gitu.
Jadi kesana Mas Agus, kita memperbaiki diri hari demi hari kesana. Itu namanya yang ciri orang mukmin ya. Lalu yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang beriman itu orang yang mereka berpaling atau meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Perbuatan-perbuatan yang lagun, apa? Logo, tidak bermanfaat. Pembahasan, pembicaraan, perbuatan, perilaku yang nggak bermanfaat. Kadang pembicaraan di medsos yang nggak penting banget ya. Malah sekarang grup-grup WA pun yang rame ya, yang guyon-guyon gitu kan. Kalau grup kayak Yayasan SPMA Bali atau SPMA Denpasar kan sebulan sekali SPMA Denpasar jawab itu. Karena tidak ada lagun di situ. Nggak ada. Hah? Nah, kalau di SPMA Bali atau Denpasar Tabanan ya pengumuman kegiatan, pengumuman jenguk orang sakit, yang gitu paling ya. Terus mendoakan orang meninggal, terus tentang ajaran, tentang quote of the day, ya, iya tuh, saling mengingatkan, saling menyapa dan mendoakan sehat, manfaat toh. Tapi sama nggak begitu suka yang manfaat-manfaat gitu. Grup-grup yang rame grup apa? Grup yang bisa begejean, kirim gambar-gambar nggak jelas, kan gitu. Nah, jangan grup ini jangan ada Gus Glory. Saya mau sama masukkan pun nggak mau karena saya udah terlalu banyak grup ini. Sekarang misalnya grup cabang ya, cabang dari SPMA yang dari sampean-sampean di cabang SPMA yang awalnya dari dulur-dulur Bali ini sekarang sudah hampir 20. Nah itu setiap cabang itu kan saya bikinkan grup sendiri itu. Di situ ada TPU, di situ ada jamaah maupun pengurusnya. Nah itu saya ngurusi itu aja. Kiu tangan saya. Satu bilang, Gus ini bornya ya di Serang itu di bor 70 meter, 80 meter tidak keluar air ya. Karena kan di lingkungan pabrik, nah, pabrik-pabrik itu kan nyedot airnya habis-habisan. Jadi kita harus ngebor di atas 150 dalaman. Dan itu pun harus kita pakai tenaga dari geodesi itu. Jadi sewa ahli geodesi itu aja laporannya setebel ini. Jadi kemungkinan kita akan ngebor yang harga 100 juta ke atas. Ngebornya tok. Nanti belum SPMA Kaltim, ini baru lagi ada SPMA Kediri, Jember juga grup-grup itu kan. Gus ini beli bata, Gus ini beli ini, Gus gimana ini dipanggil sama ini stempel ini undangan ke bupati. Oh itu aja udah. Gus ini si ini hamil harus segera dibawa ke rumah sakit. Iya. Ini dia benar. Jadi nggak pernah sempat saya punya grup lalu isinya ini. Nah sama tak ajak ke arah sana. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan terhadap hal yang logo itu nggak sempat. Saya tadi kan transit di Lombok ya. Mendarat jam 9 di Lombok. Berangkat lagi jam 1. Jadi di Lombok berapa jam itu? 9 sampai 1. Biar nggak logo gimana? Nunggu selama sekian jam. Ya Zoom karena saya juga ngikuti ada seminar internasional tadi. Ya ngatur apa tadi di telepon Bapak ya segala macam. Jangan manfaatkan
Jangan biarkan waktu sampean itu terbuang sia-sia, harus produktif banget. Produktif banget. Itu salah satu dari ciri orang beriman. Bahasan-bahasan juga gitu, upayakan bahasan yang produktif lah. Bukan berarti tidak boleh guyon ya. Guyon saya juga senang guyon. Darul gitu. Saya juga senang guyon, tetapi harus kita batasi pada titik tertentu, stop, guyonnya selesai. Ayo kita bahas yang produktif. Itu ciri orang dewasa. Ya, kenapa? Sama nanti kalau terlalu banyak guyon, terus pasti diarahkan setan untuk berantem, saling singgung, saling nggak senang, saling nggak nyaman, terus kesana pasti wes. Itu karena terlalu banyak guyon, terlalu banyak logo. Nah, kita ini orang-orang dewasa, orang-orang yang sangat menghargai waktu, maka jadilah orang-orang yang elit, orang-orang yang pilihan. Kita itu membahas hal penting, nah di sela itu guyon, gitu ya. Kita itu membahas hal penting tentang ajaran, tentang apa, di sela itu guyon. Jangan sebaliknya, guyon terus diselingi ajaran. Akhirnya ajarannya itu dianggap ganggu guyon. Coba kasih ibu di sini, malah gitu ini kebalik jadinya. Ya, jadi ciri yang kedua dari orang beriman adalah orang-orang yang terhadap hal-hal yang lagun, baik perbuatan maupun bahasan, itu berpaling, menghindar. Oke. Lalu yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang terhadap zakat mereka itu mereka menunaikan. Jangan lupa zakat. Sampean ini aktif bayar zakat nggak? Bukan zakat fitrah loh ya, zakat mal, ya. Dulur semua ini bukanya satu. Saya khawatir sampean itu underestimate terhadap diri sendiri, menganggap sampean belum masuk waktunya zakat, padahal sebenarnya sudah masuk nisab zakat. Sudah dibentuk sih ini tim ZIS ini. Kalau silakan dijalankan ya. Saya juga sudah pernah melatih sampean dalam hal zakat toh. Nah, itu dijalankan. Kalau sampean memang kurang nyaman dihitungkan oleh tim ZIS, ya sampean harus mampu menghitung sendiri. Ya. Saya kasihan nanti. Karena ini bukan persoalan sampean ngasih duit ke pondok atau apa. Tapi nanti kalau sampai ada harta sampean yang belum sampean zakati, itu nanti harta itu akan dibakar di neraka, kemudian disetrikakan di dahi, di lambung dan di punggung sampean, sambil dikatakan, "Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Ini harta yang dulu kamu simpan dan tidak kamu keluarkan zakatnya, sekarang rasakanlah azab ini karena apa yang kamu simpan. Jadi baik emas, ya, perak atau apapun, zakatnya tidak sampean keluarkan, itu harta itu akan dipanaskan di neraka dan disetrikakan di lambung, di dahi dan di punggung sampean. Hati-hati. Jadi kenapa? Ini makanya di dalam ciri yang ketiga dari orang yang beruntung, yang beriman adalah wahum lizzakati fa'ilun. Mereka yang terhadap zakat itu menunaikan. Nah ya, rugi sama nanti. Gak sepiro harta, misalnya sama ada harta entah 10 juta, 20 juta yang harus sampean zakatkan. Aduh eman rek, sayang rek. Apalagi cuma misalnya zakatnya harusnya hanya 100.000 atau 1 juta, uang 1 juta, tapi kalau itu nanti dalam bentuk bara api di neraka ya eman oleh. Kalau tubuh kita hanya karena itu ya. Yang keempat, ciri orang beriman di situ walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan maksiat atau maksiat. Ya, kecuali terhadap istri mereka atau harta saya mereka, dan itu yang tidak melampaui batas. Ya, dan seterusnya sampai ayat yang ke-7, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang melampaui batas dari selain itu maka dia orang yang telah melanggar.
Yang kelima, ciri orang beriman adalah di ayat ke-8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya, orang yang terhadap amanat-amanat yang diberikan dan juga terhadap janji-janji mereka itu sangat menjaga, sangat konsisten. Ini banyak orang beriman itu konsisten terhadap apa yang diucapkan. Saya janji gini ya gini, nggak kok janji gini besok gitu, jangan. Ya, kalian tak ajak untuk begitu. Saya selalu ngomong sama anak-anak saya, ayo jadi orang yang man behind this word. Jadi selalu orang yang berada di belakang kata-katanya, tidak akan pernah melayani janji. Kemarin kita bicara ya, ciri orang munafik itu apa? Orang yang ketika berkata dusta, ketika diamanai khianat, dan ketika berjanji ingkar. Jangan pernah mengingkari janji, karena sampean kalau dijanjiin lalu diingkari juga ndak enak, ya toh? Nah, itu makanya kita kalau nggak mau digituin ya jangan gituin. Satu di antara ciri orang beriman yang kelima ini adalah apa tadi? Orang yang terhadap amanat dan janji-janjinya dia sangat konsisten, sangat menjaga, memenuhi. Dan banyak lagi, walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun, dan mereka orang yang menjaga sholat-sholat mereka, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Wajib sebisa mungkin kita sholat berjamaah di masjid. Kalaupun tidak mampu, sholat jamaah di rumah. Kalaupun tidak mampu, sholat jamaah di jalan. Sementara yang sunnah, ayo duha, tahajud kita jangan pernah telat, jangan pernah bolong ya. Kalaupun bolong itu benar-benar karena saking tidak sengajanya, entah karena sama cowok terus bablasan. Tapi kalau sampean ternyata bangun dan bisa, usahakan betul. Ya, satu resep hidup yang diberikan Pak Guru Mokhtar itu, yang pertama adalah kuat-kuat karena berdoa sedang apapun dimanapun, terutama bangun ketika malam ya, tahajud itu salah satu resep hidup. Jadi kuat-kuat karena berdoa dimanapun sedang apapun, banyak-banyak berdoa, terutama tengah malam bangun untuk tahajud. Maka itu satu di antara sholat yang dijaga oleh orang-orang yang beriman. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah meninggalkan tahajud. Nah, kita sebisa mungkin nggak usah, kalau untuk awal ya, tahajud itu ya untuk awal, supaya sampean tidak di, aduh masa desa darul, duduk. Jadi kalau untuk awal, untuk latihan itu, sampean tahajud itu tidak harus terlalu lama, panjang, tidak harus ya. Untuk latihan itu sampean bisa, ya wis, gitu loh, Pak Zibur ya. Allah menyukai ibadah yang meskipun sebentar atau sedikit tapi rutin. Jadi kalau tahajud itu yang rutin, meskipun cuma sebentar. Untuk awal mungkin Mbak semuanya, Mbak Rina, mungkin untuk awal itu bisa 4 rakaat dulu, ya. 4 rakaat lalu dikasih 3 rakaat witir gitu Pak Men. Dan tidak usah lama-lama ya, awal-awal. Nanti kalau sudah sampai menemukan nikmatnya tahajud, itu lama-lama nanti lah terus ingin nambah sendiri. Itu aja, jadi biar nggak terlalu kelihatan berat, sama awali dengan begitu. Ya, Mas Agus. Jadi awal pokoknya saya ya Allah saya ingin tahajud. Sampai ketika tidur ya, misalnya jam 10 atau setengah 11, asal tidur sampean berkualitas, itu insya Allah dibangunkan Allah ya. Apalagi dengan niat betul, ketika sampean tidur membaca doa, Bismika Allahumma ahya bismika amut, itu sampean doa betul, ya Allah, dengan namamu aku tidur dan dengan namamu pula aku hidup atau aku bangun, bangunkan aku ya Allah nanti tahajud. Oh bangun insya Allah. Nah ketika bangun itu rantai-rantai setan itu sama hancurkan dengan membaca hamdalah, istighfar, ambil air wudhu, sholat. 3 rantai itu hilang dengan 3
laku itu wudu, menyebut asma Allah, wudu, lalu sholat. Belum mampu kok capek, ya enggak apa-apa dah, 2 rakaat dulu, ya kan? Lalu 1 rakaat witir, enggak masalah. Tuh. Enggak mampu Gus, ya wis piye mandi. Kalau sudah apes mau saya marahi gimana? Saya itu kan ngajak sampean nanti bareng-bareng dalam surga yang firdaus gitu. Ya. Ya, jadi mereka yang menjaga sholat-sholat mereka, termasuk menjaga ketepatan waktu sholat, jangan menunda-nunda waktu sholat. Masih jam 12:04, masih lama, tidak usah. Ketika ada panggilan adzan, tek langsung, kecuali saat kita misalnya sedang jihad ya, yang tidak bisa ditinggalkan, masih mudah lulo atau apa untuk bangunan masjid atau apa, sehingga nanti kalau lulonya ini ya udah tidak apa-apa, berarti nanti jamaah itu atau agak, kecuali ada udzur-udzur yang memang diperkenankan oleh syar'i, kita harus tetap as-sholatu ala waqtiha, sholat itu di waktunya, di tepat waktu atau bahkan di awal. Walladzina ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Nah ini ya. Jadi dari 5 atau 6 ciri tadi itu kita itu dijanjiin Allah untuk menjadi para pewaris surga firdaus. Tadi kan saya minta ya tadi saya sampaikan. Sama itu tak ajak untuk menjadi penghuni surga firdaus. Surga firdaus. Ya, saya kemarin jadi habis dari Lumajang langsung bablas ngisi bedah majalah di Tebuireng. Saya nulis di majalah Tebuireng tentang kesederhanaan Islam, the next level of minimalism. Nah, setelah sana nyampe itu langsung ke Mojokerto, Kediri. Habis Kediri itu saya nengok teman saya, dulu anak buah saya, kemudian istrinya wafat kena korong-korong kemarin itu. Lalu setelah 100 harinya, setelah 3 bulan lebih, sekarang mau nikah lagi. Nikah dapat orang sana Makassar, diminta agar saya jadi penyerahan, tapi ke Makassar karena saya ada acara di sini. Nah, yang saya ambil pelajaran adalah orang ini masih muda, energik, penuh prestasi, tapi ya itu umur manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan saya juga gitu, kapanpun dipanggil Allah, saya ajak untuk memastikan diri menjadi orang-orang yang masuk dalam pewaris surga firdaus. Ya. Kenapa dikasih kalimat pewaris? Karena memang sesungguhnya kita ini adalah anak keturunan penghuni surga. Kita ini adalah para penghuni surga. Kita ditaruh di dunia ini karena untuk mendapatkan tiket surga itu, Pak Gusti. Jadi ditaruh di dunia ini untuk bertarung, diuji agar kita mendapatkan kembali KTP atau tiket surga. Jadi kita ini sebenarnya ahli waris surga. Cuma kadang kita ini merendahkan diri kita sendiri dengan berebut hal yang remeh-temeh di dunia ini. Dikasih rumah intan berlian, lah kita cuma minta rumah dari batu bata. Kan berarti kita sedang meremehkan diri sendiri. Gitu. Ya, jadi ayo ini ayat yang ke-11. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. Malam ini saya tetap tidak akan bosan untuk menghabiskan malam ini dengan latihan untuk bermunajat kepada Allah, mempraktekkan tadi itu. Kalau kemarin saya ajak untuk bicara tentang
ciri orang beriman itu satu diantaranya adalah tatajafa junubuhum anil mawqasya. Lambung orang beriman itu jauh dari apa? Pembaringan. Menghabiskan malam-malamnya banyak dengan zikir-zikir panjang. Itu orang beriman. Ayo kita raih itu ya. Lalu paginya kita baru cari rezeki yang halalan terbuka. Gitu loh. Bagus. Jadi Pak Min, jadi kita akhirnya seimbang Pak Min. Ketika pagi kita mencari rezeki yang halalan. Ketika malam kita tetap istirahat. Selebihnya kita pakai untuk bangun tahajud bermalam-malaman dengan Allah gitu. Jadi pikiran kita, hati kita itu benar-benar dibimbing oleh petunjuk. Ya, saya rasa itu. Ada yang tanyakan? Ada ya? Kalau tidak ada, itu dijadikan pedoman. Sampai ceritakan kepada sanak kerabat selain untuk diri sendiri, juga dengan ya Allah berikanlah aku kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pelajaran ini ya Allah, agar aku bisa menjadi pewaris Firdaus. Saya rasa itu mudah-mudahan sampean dan saya dimampukan Allah ya untuk melaksanakan itu, menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi para pewaris surga. Sama dengan guru kita Rasul Muhammad Abdul Mukhtar nanti di akhirat dalam ridho dan ampunan Allah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma fir lana Allahumma atina fi man hadayta wa atina fi man tawallait wa barik lana. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Tabarakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rafa'na salam wa Rabbana inna sami'na nadiran bil iman ya Ya Habib Nasir wa qina tika wa rahmatihi ya alim wa qadana kan sam'a'in wa inna Allah ala kulli syai'in qadir subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.